Haul Solo, puncak ketidaktahudiran imigran Baklawi Yaman di bumi Nusantara yang membuat Presiden Prabowo tak sudi menghadiri, bahkan hanya untuk sekedar menyaksikan acaranya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendadak mengagendakan terbang ke Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza. Presiden memilih untuk hadir dalam konferensi tersebut meski undangan baru dikirimkan 1 hari sebelumnya. Ya, misalkan kalau mau mengadakan hallnya Habib Ali Al-Habsyi, ya silahkan. Tapi jangan bawa-bawa Solo. Atau memang jasanya apa untuk Solo? Emang Habib itu yang mendirikan kota Solo, kota Surakarta. Saya tanyakan kepada kawan kami ini, apakah hall Solo ini adalah hall dari Raja Solo, yakni dari Pakubuwono? Karena tentu identiknya kepemilikan Solo adalah Raja Solo, kan seperti itu. Ternyata katanya bukan. Loh, kalau bukan hall Pakubuwono atau Raja Solo, lantas siapa yang menjadi tokoh dalam hall Solo ini? Saya melihat baliho dan kawan ini juga menjelaskan ternyata hall dari seorang Habib. Terus tuh lihat. Tahun kewafatan dari Habib Ali Al-Habsyi. Sebenarnya ini mah di Seun, di Hadramut sana. Ngapain bawa-bawa Solo? Lalu apakah kemudian pantas gitu? Pantas untuk menyematkan hall Solo kepada hallnya Habib Ali Al-Habsyi? Ya enggak lah. Di balik suksesnya acara Baklawi merampok kota, berkedok acara haul. Diistilahkan merampok kota disebabkan karena kaum keturunan pendatang Baklawi Yaman menghauli moyangnya Ali Al-Habsyi yang hidup, makan, berak dan mati di Yaman. Namun mereka hauli dengan menggunakan istilah haul Solo. Di balik suksesnya Baklawi merampok kota tersebut, ternyata ada peristiwa yang cukup penting, yakni agenda mendadak Presiden Prabowo Subianto yang terbang ke Mesir. Seolah-olah Presiden sedang menghindari atau bahkan tidak sudi menghadiri acara haul Baklawi yang sejatinya acara tersebut telah benar-benar mempercundangi pendiri kota Solo dan Raja-Raja Solo Surakarta yang masih eksis keberadaannya. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo mustahil tidak diundang oleh Baklawi untuk hadir dalam salah satu acara terbesar mereka. Namun pada kenyataannya, Presiden kita lebih memilih untuk tidak hadir, bahkan terkesan tidak sudi menyaksikan acara tersebut terjadi di negara yang dipimpinnya, sehingga beliau memilih untuk pergi meninggalkan negerinya sementara. Jiwa patriot Prabowo tentu lebih segala-galanya daripada jiwa patriot kita, sehingga percayalah, ketika hati kita terasa hancur melihat keturunan pendatang Baklawi sangat tidak tahu diri mempercundangi leluhur kita, pendiri dan raja-raja Solo Surakarta, maka Presiden Prabowo tentu lebih hancur lebur hatinya sebab beliau masih terah Raja-Raja Mataram yang merupakan embrio berdirinya Keraton Solo Surakarta. Dan akan lebih hancur lebur lagi hati sang Presiden kita ketika beliau dihadapkan dengan kenyataan yang ada bahwa rakyatnya malah ikut-ikutan mempercundangi leluhurnya dengan ikut hadir mendukung terselenggaranya acara haul seseorang yang bahkan ia sama sekali tidak pernah menginjapkan kakinya di bumi Nusantara, namun dihauli menggunakan nama haul Solo yang sesungguhnya istilah tersebut hanya pendiri dan raja-raja Solo lah yang berhak menggunakannya. Bangsa Indonesia khususnya orang Jawa harusnya sadar penggunaan nama suatu kota untuk menghauli seseorang dalam kacamata intelijen berbasis pendekatan sosial dan kultural. Hal tersebut adalah bagian dari soft power operation, bentuk pengaruh non-militer yang membentuk loyalitas tanpa batas. Akibat adanya branding yang coba ditanamkan dalam otak bawah sadar kita bahwa tokoh yang dihauli tersebut punya jasa yang sangat besar terhadap keislaman kita orang Jawa. Meskipun kenyataannya tokoh yang dihauli itu sama sekali tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah Jawa. Dari lembah Kasam yang sunyi, ia berjalan membawa zikir dan cahaya. Dari Seun yang jauh, ia datang menebar rahmat, menanamkan akhlak, menumbuhkan cinta. Ia tidak datang dengan kapal dagang. Ia datang dengan bahtera ilmu dan kasih. Ia tidak datang untuk meninggi, tapi datang untuk menunduk, menyentuh hati manusia dengan kelembutan amal dan ilmu.
di tanah ini anak cucunya bersujud, dan sujudnya membekas lintas generasi. Dari sujud itu tumbuh lautan manusia yang datang bukan karena nama, tapi karena nur yang menempuh jarak dan zaman. Operasi soft power dengan membranding betapa mulianya orang yang dihauli tersebut, seperti kata-kata yang keluar dari mulut keturunan Yaman Anies Baswedan inilah yang sesungguhnya dari dulu telah dijejalkan oleh Baklawi Yaman ke dalam otak bawah sadar manusia, termasuk juga kepada para kiai kita. Sehingga terciptalah satu keyakinan tentang betapa istimewanya tokoh tersebut di dalam otak mereka, yang kemudian keyakinan itu ditanamkan juga dalam otak bawah sadar para santri dan juga semua pengikutnya, yang akhirnya bisa kita lihat sendiri hasilnya. Sangat banyak dari kalangan kiai kita yang dengan bangga menghinakan diri mereka ketika hadir dalam acara haul tokoh yang di-branding sangat mulia tersebut, dengan dalih tawadu dan berbagai alasan klasik yang sudah bosan kita mendengarnya. Padahal yang mereka lakukan sesungguhnya adalah akibat korban operasi soft power dari golongan Baklawi Yaman yang membranding leluhurnya itu sangat mulia, yang dalam tanda kutip orang lain tidak layak untuk merasa lebih tinggi, meskipun orang itu adalah seorang ulama yang sangat dimuliakan oleh orang-orang pribumi Nusantara. Dampak lain yang tidak kalah berbahaya selain menciptakan loyalitas tanpa batas akibat soft power operation ini adalah menciptakan persepsi yang berkaitan erat antara nama tokoh dengan satu wilayah, supaya ketika masyarakat mendengar nama wilayah tersebut, maka masyarakat akan mengingat satu tokoh yang selama ini diidentikan dengan wilayah itu. Tagline seperti Haul Solo, Haul Gresik, Haul Malang, dan sebagainya itu bukanlah sesimpel karena acara tersebut berada di satu kota, maka diistilahkanlah acara itu dengan menggunakan nama kota yang menjadi tempat acara, melainkan itu adalah upaya untuk menanamkan mindset emosional antara nama tokoh dari leluhur mereka dengan satu wilayah yang ditargetkannya. Tujuannya adalah agar persepsi masyarakat di masa mendatang menganggap bahwa wilayah tersebut adalah basis kekuasaan leluhur mereka secara spiritual, yang dampaknya sudah jelas. Peran leluhur kaum pribumi Nusantara sebagai peletak dakwah Islam di wilayah itu akan hilang dari ingatan kaum pribumi Nusantara, bergeser dengan bukti yang dihadapi oleh anak cucu kita, bahwa yang dihauli dengan menggunakan nama dari kota mereka adalah orang-orang dari Baklawi Yaman, sehingga anak cucu kaum pribumi Nusantara kelak akan lebih percaya bahwa orang yang dihauli itulah yang menyebarkan agama Islam kepada kakek nenek mereka, melupakan sejarah sesungguhnya bahwa ada leluhur kita sendiri yang lebih berjasa menegakkan peradaban Islam di wilayah kita jauh sebelum kedatangan orang-orang dari golongan mereka yang datang belakangan karena dibawa oleh penjajah Hindia Belanda. Nah, kita sampun haul sae, tapi kadang wong tuane nggak dihauli, wong luar negeri sing bolak-balik dihauli. Lah ketemu pirang perkara, wong luar negeri kuwi nyumbang opo? Jasanya apa untuk Solo? Emang Habib itu yang mendirikan kota Solo, kota Surakarta. Coba kaji sejarah itu, yang mendirikan kota Surakarta atau kota Solo itu siapa? Ada seorang ulama yang namanya Ki Gede Solo. Itu kalau mau di ini, kalau mau di diholi, justru beliau yang seharusnya lebih berhak untuk diholi sebagai Hol Solo. Bukan Habib Ali Habsyi, makamnya aja di sana di Hadromut. Perannya apa di masyarakat? Mriki mbiyen tokohe sinten? Sing babat agama teng mriki sinten? Sing dihauli wong mriki ya kuwi. Nyoto jasanya menyebarkan iman tauhid Islam kepada warga Ndoplang. Bapak lali dihauli, guru ngaji, guru diniyah ya ora dihauli, sing babat agama ya ora dihauli, dadak wong luar negeri sing bolak-balik dihauli. Karepmu